Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurajijah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis SWOT tentang smartphone Vivo. Dan poin selanjutnya yaitu strategi apa yang akan kita lakukan untuk mendapatkan peluang untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan pada masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, perkembangan industri 4.0 merupakan ancaman atau peluang bagi karyawan di Indonesia. Poin yang pertama yaitu analisis SWOT tentang smartphone Vivo. Yang pertama ada kekuatan. Nah, kekuatan ini hadir dengan berbagai inovasi. Salah satu yang membuat handphone Vivo ini menarik adalah karena Vivo terkenal dengan vendor yang tergolong inovatif. Dan tim pengembangnya pun tergolong bagus, bahkan bisa jadi pionir dalam menghadirkan berbagai teknologi terkini. Nah, poin yang kedua ada di desain yang menarik. Daya tarik handphone Vivo lainnya ada di bagian desain. Nah, Vivo memang tidak mengikuti tren desain modern, tampak mengkilap. Namun, desain bodi handphone Vivo memang terlihat bagus karena beberapa tipe handphone Vivo memiliki desain menarik. Contohnya seperti tipe Vivo S1 dan Vivo V11. Di poin ketiga yaitu kualitas kamera depan dan belakang yang sama bagusnya. Smartphone Vivo umumnya dibekali dengan kamera depan yang berkualitas. Bahkan Vivo sempat mengusung slogan yakni Perfect Selfie, yang menguatkan image kalau kamera depan smartphone Vivo adalah kamera depan yang terbaik untuk selfie. Hal ini memang jelas bukan isapan jempol semata, karena smartphone Vivo terkenal dengan kamera depannya yang baik, terutama untuk Vivo V series. Dan beberapa waktu belakangan ini, Vivo juga melakukan pembaharuan pada kualitas kamera belakang di smartphone-nya. Kamera belakang smartphone Vivo sekarang hadir lebih baik jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Contohnya pada smartphone Vivo V11 Pro yang mempunyai kamera belakang ganda. Yang pertama ada di 12 megapiksel dan yang kedua ada di 5 megapiksel. Poin terakhir yaitu fast charging. Nah, salah satu teknologi yang dirilis Vivo adalah fast charging. Teknologi ini pertama kali diperkenalkan pada Vivo V11 Pro. Nah, tampaknya akan terus diimplementasikan di smartphone Vivo lainnya di masa depan. Pihak Vivo sendiri mengklaim jika teknologi ini mampu mengisi ponsel selama 30 menit untuk mendapatkan pengalaman menonton selama hampir 7 jam. Dengan hadirnya teknologi di Vivo V11 Pro ini tentu membuat smartphone Vivo jadi tambah menarik bagi para pengguna dan tidak hanya sekedar kamera selfie saja, namun juga fitur pengisian daya yang benar-benar bermanfaat bagi banyak orang. Poin yang kedua dari kelemahan smartphone Vivo ini, yang pertama hanya fokus ke handphone kelas menengah, dan yang kedua marketing yang terlalu berlebihan. Nah, di Vivo Indonesia juga sebenarnya hanya fokus pada handphone kelas menengah karena jarang memperkenalkan handphone kelas low end. Dalam acara peluncurannya, setiap peluncuran produk Vivo V series selalu jadi yang utama. Wajar sih memang karena Vivo V series jadi andalan Vivo di pasar Indonesia. Nah, yang kedua, marketing yang terlalu berlebihan ini menurut saya Vivo pernah mengadakan acara peluncuran produk Vivo V9 di Candi Borobudur yang ditayangkan di 12 stasiun televisi swasta nasional. Nah, Vivo juga mengadakan peluncuran Vivo V7 dan menguasai beberapa kanal swasta pada sebelumnya. Nah, strategi ini memang tidak salah, tapi dianggap berlebihan oleh banyak kalangan. Hal inilah yang membuat Vivo dicibir menggunakan marketing yang terlalu berlebihan. Dan yang ketiga ada peluang. Peluang smartphone Vivo ini selalu ingin memiliki inovasi guna membantu membentuk tren industri smartphone di Indonesia. Inovasi yang dihasilkan Vivo dapat memperluas peluang pertumbuhan pasar. Sebagai informasi, pada tahun 2019, Vivo telah memperluas basis produksi kedua di Cikupa yang bertujuan untuk menghasilkan jutaan unit produk ini. Nah, artinya Vivo memberi peluang lapangan kerja yang lebih besar. Dan analisis SWOT yang terakhir dari smartphone Vivo yaitu ada ancaman. Nah, ancaman ini munculnya produk baru yang lebih inovatif dari kompetitor,
Di mana dalam hal ini Vivo sendiri harus memperhatikan produk smartphone-nya agar tetap berinovasi untuk memberikan produk terbaiknya. Dan poin yang terakhir yaitu konsumen mempunyai banyak pilihan dan pertimbangan terhadap merek lain. Nah, Vivo sendiri harus lebih inisiatif dalam mengambil hati konsumen karena di zaman yang sekarang ini banyak sekali smartphone yang meluncurkan handphone yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Strategi apa yang akan kita lakukan untuk mendapatkan peluang untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan pada masa pandemi? Contohnya di sektor hotel. Mungkin kita bisa menawarkan paket isolasi mandiri, di mana paket ini menawarkan penginapan selama beberapa hari. Dengan paket ini, tamu bisa menginap 7 hari dengan harga yang relatif murah, misalnya 2 juta rupiah. Dan untuk 2 minggu ke depan, seharga 3.500.000 rupiah. Nah, penawaran ini dilakukan agar karyawan hotel tidak mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Meski minim, tetapi peluang ini cukup menyelamatkan di tengah pandemi COVID-19. Nah, cara memasarkannya yaitu dengan bekerja sama dengan situs hotel online, sosial media, dan lain-lain. Yang kedua, di sektor pariwisata, mungkin kita bisa melakukan promosi dengan gift voucher, dengan menawarkan voucher buy one get one untuk setiap pengunjung, atau dengan menawarkan paket keluarga. Misalnya dengan harga 250.000, pengunjung sudah bisa mendapatkan 4 tiket untuk berwisata. Perkembangan industri 4.0 merupakan ancaman atau peluang bagi karyawan di Indonesia. Menurut saya itu sebagai ancaman, karena resolusi industri 4.0 ini adalah era di mana hadirnya teknologi canggih yang memiliki peran besar dalam kehidupan manusia. Bagi masyarakat Indonesia, dampak revolusi industri 4.0 ini sudah dapat dirasakan saat ini. Contohnya, orang-orang tidak perlu lagi keluar rumah untuk membeli keperluan sehari-hari. Contohnya seperti membeli makanan, minuman, produk yang kita inginkan, itu kita tidak perlu keluar rumah. Cukup dengan menggunakan aplikasi GoFood, Grab, Tokopedia, ataupun Bukalapak, kita sudah bisa mendapatkan barang yang kita inginkan, sehingga itu menghemat waktu dan juga uang. Nah, dari sini supermarket mengaku jumlah pelanggan yang datang berbelanja mengalami penurunan yang tajam dan sebagian terancam gulung tikar. Nah, dari sini kita bisa melihat industri 4.0 ini menjadi ancaman bagi masyarakat di Indonesia. Demikian sedikit informasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.